Halo, selamat pagi anak-anak semuanya di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 10. Semoga hari ini kalian sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar dengan tema keluhuran manusia sebagai citra Allah. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita bagi dalam 3 bagian. Yang pertama pembuka, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutup, seperti yang nampak pada slide. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah agar peserta didik mampu memahami diri dan sesamanya sebagai citra Allah yang bersaudara satu sama lain, sehingga mampu menghargai sesamanya seperti menghargai dirinya sendiri. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka marilah kita awali dengan doa bersama, mohon rahmat persaudaraan. Mari kita menyiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menanamkan benih kasih dalam hati semua orang. Bahkan Engkau telah membiarkan Roh-Mu sendiri tinggal dalam hati semua insan. Dan Engkau sendiri menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu. Engkau telah mengangkat semua orang menjadi anak-Mu dan mengasihi mereka dengan kasih yang sama. Semoga kami selalu saling mengasihi dan hidup rukun sebagai saudara. Lebih-lebih kami bersyukur karena Yesus selalu berdoa bagi semua orang, seperti Yesus sendiri bersatu dengan Dikau. Kami mohon, curahkanlah rahmat persaudaraan kepada semua orang, agar mereka tekun mengusahakan kedamaian, kerukunan, ketentraman. Bebaskanlah umat-Mu dari hal-hal yang melemahkan semangat persaudaraan. Bebaskan kami dari cekcok, iri hati, fitnah, dan sikap hanya mementingkan diri sendiri. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam pelajaran yang lalu, kita telah belajar bahwa Allah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam keadaan yang sama atau setara. Setiap orang memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Di berbagai tempat, kita sering mendengar bentuk-bentuk pelanggaran martabat kemanusiaan yang kerap muncul dikarenakan sifat fanatik dan diskriminatif, ras, suku, agama, budaya, dan kelompok sosial. Sikap ini dapat menjalar pada siapa saja, tidak terkecuali kalian, orang-orang yang masih muda, anak-anak muda, anak-anak remaja. Dalam Mazmur bab 8 ayat 1 sampai 10 menggambarkan bagaimana Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia secara istimewa di antara semua ciptaan dan merefleksikan kemuliaan manusia. Kita masuk dalam langkah pertama, yaitu mengamati kasus pelanggaran terhadap martabat manusia. Judul artikelnya, Pertemuan Santo Fransiskus dengan Sultan Malik Al-Kamil.
Santo Fransiskus dengan berani mendekati Sultan Mesir demi mengupayakan perdamaian, sekalipun nyawanya menjadi taruhan. Di tengah perang salib, Sultan Mesir Malik Al-Kamil, keponakan Saladin, menyatakan bahwa siapapun yang menyerahkan padanya kepala orang Kristen akan diberi imbalan sepotong emas Bizantium. Pada Agustus 1219, pasukannya berhasil mempertahankan benteng Damietta dan menewaskan sekitar 5.000 tentara salib. Lalu datanglah Santo Fransiskus dari Assisi. Awalnya ia memohon kepada Kardinal Pelagius, komandan pasukan Kristen, untuk menghentikan pertempuran ini. Namun, Pelagius menolak. Fransiskus pun mengajak Bruder Illuminatus menemaninya melintasi garis pertempuran dengan berani tanpa senjata. Tentara Sultan menangkap Fransiskus dan Illuminatus, kemudian membawa keduanya ke hadapan Sultan. Dalam tulisannya, Santo Bonaventura menggambarkan dalam pertemuan itu, Sultan mengawali percakapan dan bertanya oleh siapa, mengapa, dalam kapasitas apa mereka diutus, dan bagaimana mereka sampai di sana. Namun Fransiskus menjawab, mereka diutus oleh Allah, bukan oleh manusia, untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada Sultan dan rakyatnya, serta memberitakan kebenaran Injil. Ketika Sultan melihat antusias dan keberaniannya, ia mendengarkan Fransiskus dengan sabar dan mendesaknya untuk tetap bersamanya. Fransiskus menyapa Sultan dengan salam. Semoga Tuhan memberimu kedamaian. Ini mirip dengan salam tradisional Muslim, Assalamualaikum atau salam bagimu. Salam yang sontak mengejutkan Sultan, yang langsung terpesona oleh kekudusan Fransiskus. Fransiskus pun melanjutkan dengan sebuah renungan dari Injil. Sultan dapat melihat kasih yang mengalir dari Fransiskus. Ia kagum akan keberaniannya. Mereka berbicara bersama tentang kehidupan spiritual dan merefleksikan tradisi masing-masing. Fransiskus dan Illuminatus kemudian tinggal di kamp Muslim selama beberapa hari sebelum mereka pergi. Sultan memberi banyak hadiah berharga, namun karena spiritualitas kesederhanaannya, Fransiskus menolak semuanya, kecuali satu hadiah istimewa, tanduk gading. Tanduk gading itu biasanya digunakan oleh muazin untuk menandakan azan. Sekembalinya ke Italia, Fransiskus menggunakan tanduk gading untuk memanggil umatnya berdoa atau saat ia ingin berkhotbah. Tanduk gading itu kini dipajang di Assisi. Fransiskus juga membagikan rasa hormatnya yang baru dan mendalam terhadap saudara-saudari muslimnya, menghancurkan lingkaran permusuhan dan kesalahpahaman yang memicu perang salib. Fransiskus terutama dikejutkan oleh muslim yang berdoa 5 kali sehari dan bersujud untuk menyembah Allah. Surat-suratnya mendesak orang-orang Kristen untuk mengadopsi praktek serupa, menjadikan doa sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, untuk mengingat Allah dalam segala hal. Pertemuan ini juga mengubah Sultan. Ia meminta prajuritnya untuk mengawal Fransiskus. Saat itu, ia harus melalui negara-negara Muslim. Sejak saat itu, Sultan memperlakukan tahanan perang Kristen dengan kebaikan dan kemurahan hati.
Fransiskus dan Sultan tidak ada yang berpindah keyakinan, tetapi mereka bertemu sebagai manusia ciptaan Allah. Tak lama setelah itu, ada beberapa ikonografi dari timur yang menunjukkan kedua pria ini. Salah satu penasehat spiritual Sultan mempunyai tulisan di nisannya bahwa yang mengubah hidupnya adalah pertemuan antara seorang biarawan Kristiani dengan Sultan. Setelah mendalami bacaan tadi yang kalian simak di dalam buku paket dan kalian dengarkan dalam video ini, mari kita masuk ke dalam tanya jawab singkat. Yang pertama, apa yang mendasari atau menggerakkan hati Santo Fransiskus menemui Sultan Malik Al-Kamil? Silahkan dijawab. Yang kedua, pilihlah satu kalimat dalam kisah tersebut yang paling menarik bagimu dan berikan alasannya. Silahkan dijawab. Yang ketiga, nilai apa yang dapat kalian ambil dari perjumpaan Santo Fransiskus dengan Sultan Malik Al-Kamil di atas? Silahkan dijawab. Perang dan kebencian akan membawa kehancuran, apalagi seringkali dibumbui dengan fanatisme agama yang kadang buta dari kebenaran ajaran agama yang sebenarnya. Atas dasar itulah, Fransiskus berinisiatif melibatkan diri untuk mencoba ikut menyelesaikan konflik dengan melakukan dialog dengan Sultan. Sebuah tindakan yang positif dari setiap pemeluk agama adalah representasi dari Tuhan yang ia sembah. Namun sebaliknya, setiap hal negatif yang dilakukan oleh seorang yang mengaku beragama jelas tidak mewakili Tuhan yang ia sembah, karena tidak ada kejahatan dalam Tuhan dan tidak ada keburukan dalam agama yang mewakili Tuhan. Pada akhirnya, Fransiskus harus pulang sebagai seorang biarawan Kristen dan Sultan Malik Al-Kamil tetap sebagai Sultan Muslim. Mereka telah memberi teladan bagi kita semua untuk mengutamakan dialog dalam setiap pertikaian atau persoalan yang mungkin saja terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Saatnya kita masuk ke dalam langkah kedua, yaitu mendalami kitab suci dan ajaran gereja yang berhubungan mengenai keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Mari kita membaca dan merenungkannya. Kalian bisa menyimaknya dari buku paket ya. Mazmur bab 8 ayat 2 sampai dengan 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam.
Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Selanjutnya, mari kita membaca Katekismus Gereja Katolik 357. Karena ia diciptakan menurut citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mampu mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas dirinya, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan karena rahmat, ia sudah dipanggil ke dalam perjanjian dengan penciptanya untuk memberi kepadanya jawaban iman dan cinta yang tidak dapat diberikan suatu makhluk lain sebagai penggantinya. 358. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah, untuk mencintainya, dan untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Makhluk manakah yang diciptakan dengan martabat yang demikian itu? Itulah manusia, sosok yang agung, yang hidup dan patut dikagumi, yang dalam mata Allah lebih bernilai daripada segala makhluk. Itulah manusia. Untuk dialah langit dan bumi, dan lautan, dan seluruh ciptaan. Allah sebegitu prihatin dengan keselamatannya, sehingga ia tidak menyayangi putranya yang tunggal untuk dia. Allah malahan tidak ragu-ragu melakukan segala sesuatu supaya menaikkan manusia kepada dirinya dan memperkenankan ia duduk di sebelah kanannya. Umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama. Karena Allah menjadikan dari satu orang saja semua bangsa dan umat manusia. Pandangan yang menakjubkan, yang memperlihatkan kepada kita umat manusia dalam kesatuan asal yang sama dalam Allah, dalam kesatuan kodrat,
bagi semua disusun sama dari badan jasmani dan jiwa rohani yang tidak dapat mati dalam kesatuan tujuan yang langsung dan tugasnya di dunia, dalam kesatuan pemukiman di bumi. Dan menurut hukum kodrat, semua manusia berhak menggunakan hasil-hasilnya, supaya dengan demikian bertahan dalam kehidupan dan berkembang dalam kesatuan tujuan adi kodrati. Allah sendiri dan semua orang berkewajiban untuk mengusahakannya dalam kesatuan daya upaya untuk mencapai tujuan ini, dalam kesatuan tebusan yang telah dilaksanakan Kristus untuk semua orang. Kini kita masuk ke dalam peneguhan. Kita tadi belajar dari Mazmur ya, bab 8 ayat 1 sampai 10. Dalam Mazmur ini menggambarkan bagaimana Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia secara istimewa di antara semua ciptaan dan merefleksikan kemuliaan manusia. Jadi manusia paling istimewa jika dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Dalam Mazmur ini juga merupakan kidung pujian kepada Allah karena telah memberikan manusia tanggung jawab dan martabat. Manusia ditempatkan Allah pada kedudukan yang sangat istimewa. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Sang Pencipta. Di zaman dulu ya, di zaman kuno, biasanya gambar digunakan untuk mengacu pada patung raja. Nah, jika suatu wilayah tertentu ada yang menguasai raja, namun pada saat itu jika raja tidak dapat hadir, maka sebagai wakilnya akan diwakilkan dengan gambar. Gambarnya siapa? Ya gambar raja yang berkuasa pada wilayah tersebut. Nah, hal ini sama dengan kita, di mana manusia adalah wakil Allah di dunia ini. Manusia itu berkuasa atas alam sesuai dengan kehendak yang diwakilinya. Melihat kesamaan ini dalam kekuatan yang memungkinkan pelaksanaan sebagai raja atas ciptaan lain, kesamaan terletak dalam kebakaan manusia. Kedudukan manusia adalah tuan atau raja atas genap ciptaan, semacam wakil Allah untuk tugas itu. Hal ini sangat jelas ya dan diperkuat oleh Mazmur 8 yang mengerti kesamaan dengan Allah juga dalam yang berkuasa atas ciptaan yang lain. Namun demikian, manusia juga harus menggambarkan Allah dalam kebaikan, dalam kasih, dan dalam kemurahan hati. Dengan demikian, manusia sebagai citra Allah memiliki arti bahwa manusia itu, bahwa kita diberi tugas untuk melakukan apa yang Allah buat, yaitu berkuasa atas ciptaan yang lainnya. Manusia itu adalah gambar Allah. Kita adalah gambar Allah jika sungguh melaksanakan tugasnya. Jika kita sungguh melaksanakan tugas kita sesuai dengan kehendak Sang Pencipta, maka tugas kita sebagai manusia adalah
meneruskan karya penciptaan Allah di dunia ini, melestarikan kehidupan, serta melaksanakan kekuasaan atas ciptaan yang lainnya. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, maka kita sebagai manusia diberi berkat khusus oleh Tuhan, yaitu kita dibekali dengan kemampuan intelektual yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi, hanya manusia yang memiliki kemampuan intelektual. Persaudaraan sejati itu seperti apa? Nah, kita semua manusia kan adalah bersaudara. Kita dituntut untuk memiliki persaudaraan sejati dengan siapa saja, di mana kita tidak boleh membedakan manusia berdasarkan agama, suku, ras, golongan, dan lain-lain. Intinya, manusia adalah sama-sama umat Tuhan. Kita sama-sama manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Maka setiap orang yang membenci sesamanya sama dengan membenci Tuhan. Dan jika kita mengasihi sesama kita sama dengan kita mengasihi Tuhan.